sini saya menggunakan Windows 7, berarti Clegg yang harus kita install adalah Clegg yang 2010. Adapun Clegg yang 2000 biasanya itu digunakan di Windows XP. Oke, sekarang kita buka programnya di mana kita install atau di mana kita simpan, dan saya simpan di sini. Ini dia softwarenya. Oke. Ini adalah tampilan dari software Clegg, dan software itu adalah buatan Iran, di mana dalam bahasa kuno mereka biasanya Clegg itu adalah pena. Oke, ini adalah halaman atau kolom untuk kita nantinya menulis, dan jika sekiranya ini masih kurang besar, kita boleh merubah resolusinya atau besarnya dengan cara zoom. Kita masuk ke sini, di sini masih 50%, kita kasih 200. Oke, ini ukuran standar dalam penulisan. Dan jika sekiranya kita ingin menyimpannya atau kita sudah menyelesaikan penulisan kita, misalkan kita menulis kalimat-kalimat yang mana yang kita suka dan kita ingin menyimpannya, maka nanti jika ingin disimpan, resolusinya ini diganti ke lebih besar itu lebih baik. Misalkan diganti 300 atau yang 600, itu tidak jadi masalah, karena nanti semakin gampang resolusi yang kita buat, semakin besar resolusi yang kita buat, maka semakin gampang untuk kita mengeditnya nanti di Photoshop. Oke, di sini saya gunakan 200, dan ini hanya contoh dalam pembelajaran. Oke, sekarang kita mulai menulis. Ini tarik ke sini, atau ini juga tarik ke sini, tak jadi masalah. Dan jika sekiranya ini mengganggu penulisan, dalam penulisan misalkan ini ada tanda-tanda dari bekas penarikan, kita boleh menggunakan tool yang di sini yang lambangnya huruf mim dan ain, dan kita klik di sini. Oke. Kita mulai menulis dengan dengan khat sulus. Kita belajar khat sulus. Di sini ada dua line atau dua garis, di mana fungsinya adalah untuk menulis semuanya, baik yang di atas ataupun yang di bawah, dan kita pilih yang mana. Misalkan kita pilih yang di atas atau kita pilih yang di bawah, itu tidak jadi masalah. Dan sekarang kita mencoba untuk menulis. Di sini ada dua cara atau dua versi. Cara pertama, misalkan garisnya ini yang kita jadikan tempat penulisan, maka kita klik garis ini terlebih dahulu, atau klik dia sampai berwarna biru. Oke, saya kasih contoh. Itu dia. Lalu kita klik kanan, properties. Itu dia. Kita masuk ke sini dan kita ganti kalimatnya. Ini hanya contoh. Lalu kita apply. Itu dia. Ini dia kalimat yang sudah kita buat. Adapun cara kedua dalam penulisan, kita cukup tekan Ctrl E pada keyboard. Oke, saya tekan Ctrl E. Itu dia. Yang ini kita boleh delete. Kita tulis misalkan kalimat alhamdulillah. Oke. Oke. Ini tarik ke bawah agar dia tak mengganggu. Oke. Ini sudah selesai. Dan ini adalah bentuk dari khat rik'ah atau ruk'ah. Dan jika kita ingin menggantinya ke khat-khat yang lain atau bentuk tulisan yang lain, kita boleh masuk ke sini. Di sini ada bacaan ruk'ah, di mana bentuknya adalah ini. Dan sebelum kita masuk ke sini, kita klik dulu di mana garis tadi yang kita jadikan sebagai tempat untuk menulis. Misalkan tadi kita menggunakan line atau garis di atas, maka kita klik garis ini terlebih dahulu, lalu kita masuk ke sini. Oke. Di sini ada naskhi, ada sulus, tahriri, sakatsi, farsi naskhi, dan lain sebagainya. Adapun bentuk naskhi adalah seperti ini, sulus adalah itu seperti itu. Ada juga farsi naskhi, yang disebut dengan farsi naskhi adalah khat gabungan antara farsi dan naskhi. Ada juga kufi dan lain sebagainya. Di sini juga ada dibani jali. Dan sekarang kita belajar khat sulus. Ini adalah font size. Di sini ada tulisan 100. Ini adalah font size atau
besar ukuran atau ukuran pembesar dari kalimat yang kita buat. Walau sebetulnya bawaan software ini adalah 72, standar 72 di sini, itu dia. Dan jika kita ingin membesarnya sampai 100%, kita boleh tulis dengan cara manual. Kita blok dulu, lalu kita tulis 100 dan kita tekan enter. Oke, ini tarik ke sini. Kalimat yang ini kita boleh delete. Kita tekan sampai dia berwarna biru, kita klik kanan lalu edit, delete. Oke, tak di delete pun tak jadi masalah. Hanya saja jika sekiranya dia mengganggu dalam penulisan, kita delete aja. Oke, di sini juga ada beberapa tool yang harus kita juga pelajari, dan nanti yang ingin belajar boleh berjalan dengan sendirinya dan dicoba sendirinya tool-tool yang di sini. Mulai dari sini ada lambang kursor, tangan, zoom, ada tool yang lambangnya huruf ra, ada juga huruf alif dan sampai kepada mim dan ain, dan kita coba satu persatu. Tool yang lambangnya huruf tangan biasanya ini digunakan untuk menarik-narik kolom atau kotak yang ada di depan kita ini yang dijadikan tempat penulisan. Itu dia. Adapun yang ini adalah fungsinya nanti untuk membolak-balikkan kalimat. Misalkan itu mau diputar berapa derajat, entah itu vertikal atau horizontal. Dan di sini ada tool yang lambangnya huruf ra, di mana fungsinya ini adalah untuk merubah bentuk kalimat yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menggantinya kalimat yang di sini, kalimat alhamdu ini, ke dalam bentuk yang lain. Kita boleh masuk ke sini, ke tool yang lambangnya huruf ra. Oke, saya klik. Lalu kita klikkan di sini. Itu dia. Ini juga sama, adalah bentuk dari konsolus semua di sini. Kita jika ingin dikembalikan ke bentuk yang awal, kita cukup dengan cara klik kanan. Oke, ini sudah bentuk dari yang awal. Dan jika sekiranya kita ingin mengganti dengan cara yang lain, itu juga boleh. Dan jika misalkan kita mengganti kalimat yang ini, kalimat lillah ini, kepada bentuk yang lain, sebab biasanya kalimat seperti ini dalam bentuk seperti ini biasanya ditempatkan dalam penulisan panjang, atau di situ biasanya digunakan dalam tulisan yang sekiranya itu bentuknya bulat, biasanya mereka menggunakan ini. Dan sekarang ini hanya karena contoh, kita menggunakan kalimat pendek, kita ganti di sini dengan cara klik dia sampai berwarna biru, lalu kita klik kanan, kita masuk ke sini. Nah, ini dia. Di sini banyak bentuk-bentuknya dari kalimat lillah, dan untuk menyesuaikan dengan huruf, dengan kalimat yang di depan, kita gunakan yang di sini. Itu dia. Kita boleh tarik ke sini, pindahkan ke sini. Oke. Jadi penggantian kalimat di situ ada dua, dimana tadi kita menggunakan tool yang namanya huruf ra, dan kita juga menggunakan cara yang lain, dimana di situ klik sampai warna biru, lalu kita klik kanan dan kita masuk ke sini. Itu dia. Oke. Di sini juga ada tool yang namanya huruf ya. Ini bukan ya karena tidak ada titiknya. Kita boleh katakan ini alif layin karena dia tak bertitik. Fungsinya adalah untuk merubah atau melebarkan kalimat dari sini sampai ke sini. Saya kasih contoh, saya klik, itu dia. Dan jika sekiranya ini masih kurang lebar, misalkan kita gunakan tool yang di sini, kita klik dia. Nah, tuh. Jika nanti yang ingin belajar suka penulisan yang lebar-lebar seperti ini, silahkan gunakan tool yang lambangnya huruf alif layin, di bawahnya huruf alif ini, dan klik. Dan lalu kita gunakan yang ini. Oke. Sekarang kita kembalikan ke bentuk yang awal dengan cara kita tekan Ctrl U yang ada di keyboard. Oke, saya tekan Ctrl U. Itu dia. Di sini juga ada tool yang lambangnya huruf mim dan ain, di mana fungsinya adalah untuk memotong kalimat. Misalkan saya kasih contoh, saya potong kalimat lam yang di sini, maka nanti yang akan tersisa adalah lam yang di sini dan ha yang di sini. Oke, saya kasih contoh, saya klik di sini, saya potong di sini. Itu dia. Jadi dia terpotong. Kita kontrol U untuk mengembalikan. Oke.
Dan sekarang saatnya kita memberikan hiasan. Tapi di sini juga ada line atau garis, ini jangan dibuang sebab nanti ini kita bisa gunakan dalam penulisan panjang. Misalkan kita menulis ayat apa, kita tulisan kita mengambil dari teks-teks Al-Quran atau buku-buku yang kita baca, kita boleh gunakan ini jika sekiranya itu adalah penulisan panjang dan kita letakkan di sini. Ini hanya contoh untuk menyamaratakan kedudukan yang di bawah. Misalkan kita tarik kalimat yang di sini ada penulisan panjang dan kedudukannya ingin sama, yakni tidak ingin tinggi dan tidak ingin rendah. Kita gunakan line yang di bawah dan tempatkan di sini untuk menyesuaikan kedudukannya atau menyamaratakan kedudukannya. Kita tarik ke sini. Nah, itu dia. Jadi kedudukan H dengan mim di sini sama. Jadi dia tidak ke sini atau dia tidak di sini. Jika itu pun penulisan panjang. Oke. Ini line juga kita boleh gunakan nanti di atas untuk meratakan ketinggiannya atau menyamaratakan ketinggian harkatnya, baik itu hiasannya atau titiknya dan lain sebagainya. Oke, kita pindahkan ke tempat yang tadi. Oke. Kita tarik ke atas di sini. Oke. Di sini ada bekas-bekas penarikan di sini, ada tanda-tandanya. Kalau ini mengganggu, kita gunakan yang ini, tool yang ini, kita masuk ke sini. Oke, sekarang saatnya kita memberikan hiasan. Untuk memberikan hiasan, kita masuk ke sini. Tapi terlebih dahulu kita klik garis di mana yang kita jadikan tempat penulisan. Tadi kita menggunakan garis atau line yang ini, maka kita klik terlebih dahulu line yang ini, lalu kita masuk ke sini. Dan karena kita belajar khot sulus, maka kita membutuhkan baik itu harkatnya atau hiasannya atau titik dan lain sebagainya adalah memang dari bawaan khot sulus dan bukan dari khot yang lain. Nah, itu dia. Ini semua adalah bawaan khot sulus, di mana di sini ada lambang huruf sin, ada ha, ada sa, ada mim. Mim pun ada tiga bentuk, ada ini, dan ini. Oke. Dan jika sekiranya tadi kita mengklik line yang lain yang bukan penempatan pada tulisan kita, sementara kita ingin belajar khot sulus, lalu kita klik line yang di atas, misalkan ini hanya contoh, dan kita ingin memberikan hiasan pada tulisan kita, lalu kita masuk ke sini, maka kita tidak akan menemukan lambang-lambang yang dimana itu adalah bawaan khot sulus. Lambang-lambang seperti ini sangatlah tidak asing bagi kita, dimana ini sering kita temukan baik di teks-teks Al-Quran atau di buku-buku yang sering kita baca. Dan biasanya lambang seperti ini adalah bawaan dari khat naskhi. Farisi juga bisa menggunakan ini, atau kadang ruk'ah atau rik'ah. Bisa juga Lahore mereka menggunakan ini. Dan sekarang kita menginginkan lambang-lambang dari khat sulus. Oke, ini ha, kita taruh di sini. Ini tasydid untuk lamnya, ini harkat lam is, kan kita kasih delete. Ini harkat lam. Dan sekarang kita harkat dhammah untuk dal. Oke. Ini tarik ke sini. Oke. Yang ini juga tarik ke sini. Ini juga tarik ke sini. Dan jika sekiranya di sini masih kurang hiasannya, di sini misalkan kurang, kita boleh memberikan hiasan yang lain. Ini dia. Oke. Sekarang harkat dari huruf alif yakni fathah, kita ambil yang ini. Di sini juga ada beberapa pilihan, dan jika sekiranya kita mengambil yang ini nantinya panjang, itu dia. Dan kita kasih delete. Klik dia sampai warna biru, lalu kita edit, klik kanan, edit, delete. Atau kita langsung tekan di keyboard, ada di situ ada bacaan kontrol, ada bacaan delete di situ di keyboard, kita boleh langsung tekan di situ. Dan ini kita putar beberapa derajat dengan menggunakan tool yang di sini. Itu dia. Oke.
sekarang harkatnya lam, yakni sukun. Kita menggunakan yang ini karena di sini kecil, kita gunakan yang kecil juga. Sebab di sini pun ada banyak, ada 3. Ini dia, ini dan ini. Yang ini sangat besar dan ini tidak sesuai di sini. Itu kita delete. Caranya sama, ini pun caranya sama. Di sini ada tool yang namanya huruf alif, di mana ini fungsinya untuk meninggikan baik itu alif atau lam. Jika sekiranya itu kurang tinggi, kita boleh menggunakan tool yang di sini. Misalkan yang ini kita tinggikan, saya klik, itu dia. Oke. Jadi kedudukannya di sini sejajar, yakni ada yang tinggi, ada yang setengah tinggi, ada yang rendah. Jadi kedudukannya tinggi, setengah, rendah. Tinggi, setengah, rendah, bahasa mana itu? Oke, saya rasa ini sudah selesai. Dan sekarang kita simpan. Tapi terlebih dahulu kita install software yang namanya PDF Victory untuk nanti kita gunakan sebagai printer untuk mempercantik tulisan kita atau memperhalus tulisan kita, tulisan yang ini. Di sebelumnya, misalkan tadi sudah kita mengklik yang ini, misalkan klik ini, lalu kita ingin memindahkan kalimat yang di sini tanpa kita mengarahkan kursor terlebih dahulu ke sini, maka kita tidak akan bisa. Saya kasih contoh, saya ingin memindahkan kalimat yang di sini tanpa saya mengarahkan kursor ke sini. Oke, saya tarik di sini. Nah, itu dia tidak bisa. Kita berikan kursor di sini, kita delete yang ini. Nah, sekarang kita boleh. Nah, itu dia. Jadi itu boleh dipindah. Dan ini kita delete, blok juga tak jadi masalah. Dan kita tekan delete yang ada di keyboard. Itu dia. Sekarang kita print. Oke. Di sini ada garis-garis di kolom ini. Dan jika tulisan kita buat ada di sini atau di sini atau di sini, kita tarik dia ke sini. Misalkan kita ada tulisan panjang, letakkan kalimat kita di tengah-tengahnya, sebab nanti jika ini ada di sini maka itu akan terpotong. Di sini pun ada beberapa pilihan. Di sini saya menggunakan letter, dan yang ingin belajar ada menulis kalimat panjang boleh menggantinya di sini. Itu dia, sangat banyak. Tapi untuk sementara kita gunakan yang letter. Dan sebelum kita print, kita cek dulu printernya. Printer setup. Oke, ini dah betul PDF Victory. Kita cancel, lalu kita print. Ini dia hasilnya. Dan kita simpan. Save. Saya simpan di desktop, lalu saya save. Oke, saya rasa ini sudah selesai. Dan ini di close pun boleh. No. Ini dia hasilnya. Itu dia. Dan jika ingin mewarnai atau memberikan efek-efek yang lain pada tulisan kita boleh masuk ke dalam Photoshop. Namun untuk saat ini saya tidak ingin memberikan contoh dulu, sebab takut videonya ini terlalu besar resolusinya dan tidak bisa saya upload nantinya. Jadi afwan, mungkin di lain kesempatan saya akan berikan contoh lagi di bagian Photoshopnya. Dan semoga bermanfaat, dan salam Hasan Fuad Haidar.